Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tentang kapan makmum membaca Al-Fatihah. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Baik. Nah, ini adalah teks pertanyaannya. Saat rakaat pertama dan kedua sholat jahar, kapankah waktu yang tepat bagi makmum membaca Al-Fatihah? Apakah boleh membaca Al-Fatihah di saat imam membaca Al-Fatihah? Apabila makmum membaca Al-Fatihah mendahului imam, apakah melanggar larangan mendahului imam yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ini 3 pertanyaan yang saling berkaitan dan ditanyakan oleh satu orang. Jadi akan kita jawab semuanya secara langsung. Ya. Dan sebagai catatan, jawaban ini mengikuti ketentuan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kalau kita bahas dari berbagai mazhab, masing-masing mazhab ada ketentuannya dan tentu akan terlalu panjang lebar ya. Dan juga ya mungkin akan sulit untuk diamalkan karena ada beragam pendapat. Karena itu di sini saya hanya akan menjawab sesuai ketentuan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, konsep dasar yang perlu diketahui dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa setiap orang yang sholat wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi surah Al-Fatihah itu min arkanis shalah, ya, termasuk rukun sholat. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah makmum ya, yang mengikuti imam itu juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama. Nah, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak cukup dengan bacaan imam, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Baik dalam sholat jahar ya seperti maghrib, isya misalnya, ataupun sholat sirriyah seperti zuhur, asar. Jadi dalam semua kondisi itu makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Jadi wajib baca surah Al-Fatihah baik sebagai makmum, baik sebagai imam, makmum maupun sholat sendirian. Baik, sekarang kita coba jelaskan atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Dan saya buat menjadi 4 poin di sini. Dan nanti insya Allah setelah ini kita akan lanjut pada kutipan dari kitab-kitab Syafi'iyah. Nah, jawaban ya. Yang pertama, makmum disunnahkan membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya. Jadi kapan waktu yang paling tepat bagi makmum membaca Al-Fatihah? Itu adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan setelah amin, setelah amin. Nah, setelah itulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini yang afdol, ini yang utama. Kemudian poin yang kedua, makruh bagi makmum membaca Al-Fatihah sebelum imam. Jadi sebelum imam baca Al-Fatihah, kemudian makmum mendahulunya sampai sampai selesai gitu. Maka makruh bagi makmum seperti ini ya. Makruh bagi makmum. Dan arti makruh di sini tidak dianjurkan dan lebih baik adalah sebaliknya. Hanya saja tetap sah ya. Tetap sah apa yang dilakukan oleh makmum ini. Nah, dan ini saya tunjukkan di poin 3 bahwa bacaan Al-Fatihah makmum tetap sah baik dia membacanya sebelum imam, berbarengan dengan imam maupun setelah imam. Semuanya sah, mujzi, mencukupi. Sehingga bacaannya tidak perlu diulang dan sholatnya pun tetap sah. Ya, sholatnya sah.
Jadi bacaannya tidak perlu diulang dan tetap sah, dan sholatnya sah. Nah, kemudian yang terakhir, bacaan Al-Fatihah makmum sebelum imam tidak terkategori menyelisihi imam, sebagaimana yang ditanyakan tadi. Eh, tidak terkategori menyelisihi imam atau mendahului imam, ya. Hal ini berbeda dengan mendahului imam dalam gerakan sholat, ya, dalam fi'il gitu, dalam apa, ruku', sujud dan seterusnya. Karena Al-Fatihah ini bacaan dan dia hukumnya berbeda dengan gerakan. Baik, sekarang kita coba lihat beberapa kutipan referensi dari kitab para ulama Syafi'iyah. Baik, sebelumnya kita lihat dari kitab At-Taqriratu As-Sadidah, ya. Dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika sholat, ya. Sunnah-sunnah ketika sholat. Nah, di sini ada di poin ke-14, ya. Ini halaman 242, ya. Qiraatul Fatihati lil ma'mum ba'da ta'min. Disunnahkan makmum membaca Al-Fatihah setelah amin. Setelah amin, ya, imam bersama makmum amin gitu. Setelah itu makmum dianjurkan baca Al-Fatihah saat itu. Nah, yang disunnahkan di sini adalah tempatnya, ya, atau waktunya, bukan baca Al-Fatihahnya sendiri, karena baca Al-Fatihahnya tetap rukun dan wajib bagi si makmum. Tapi tempatnya atau waktunya kapan? Nah, itu disunnahkan setelah amin, ya. Baik, kita lihat masih di kitab yang sama. Di sini ada pembahasan yang berkaitan juga, ya. Nah, ini saat membahas tentang saktat sholah, ya. Disunnahkan bagi orang yang sholat untuk diam di dalam sholat pada apa namanya, pada 6 keadaannya. Nah, salah satunya adalah di sini baina amin was surah, bagi imam ini, ya. Jadi imam dianjurkan untuk diam setelah membaca amin, ya. Baca amin imam bersama makmum, sebelum dia membaca surah berikutnya, dia disunnahkan, dianjurkan untuk diam. Dan disunnahkan juga tatwiluha, memanjangkan diamnya ini, ya, dalam sholat jahriyah, ya. Memanjangkannya dalam sholat jahriyah, liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah, agar makmum bisa membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca surah, supaya makmum bisa mendapatkan fadilah mendengarkan bacaan Al-Qur'an imam, ya. Jadi mengapa makmum dianjurkan membaca surah Al-Fatihah yang itu wajib bagi dia setelah amin dan sebelum surah, supaya makmum tadi bisa mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, juga bisa mendengarkan bacaan surah imam setelah Al-Fatihah. Nah, maka dianjurkan di sela-sela itu disediakan waktu jeda, imam tidak membaca secara keras gitu, tidak membaca apapun secara keras, ya. Dan saat itulah makmum membaca surah Al-Fatihah, ya. Tentu secara sir, ya, tentu secara sir karena dalam hal ini dia sebagai makmum. Baik, insya Allah cukup jelas, dan ini adalah tempat yang utama, ya, tempat yang utama dalam membaca Al-Fatihah bagi makmum, ya. Jadi ada waktu diam bagi imam, imam tidak membaca bacaan apapun yang dikeraskan, ya, pada saat waktu diam ini, untuk memberi kesempatan bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Baik, nah sekarang kita lihat kutipan dari kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, ya. Nah, dikatakan di sini di Al-Majmu', ya, wa in faragha minal Fatihati awit tasyahud qabla syuru'il imam fiha fasalah satu aujuh. Ini dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Dan jika si makmum selesai membaca surah Al-Fatihah atau tasyahud sebelum imam membacanya, ya, sebelum imam membacanya, fiha membaca Al-Fatihah maupun tasyahud tadi, ya,
Fasalah satu aujuh, maka ada 3 wajah di Syafi'iyah tentang hal ini. Nah, pendapat yang paling kuat, yang as-sahih, yang sahih, la yadur. Hal itu tidak membatalkan Fatihahnya, tidak membatalkan sholatnya. Bal yujzi'an ya, bahkan sudah mencukupi hal itu. Jadi kalau makmum baca Al-Fatihah, karena ini yang ditanyakan ya, baca Al-Fatihah sampai selesai sebelum imam membacanya, ini apakah membatalkan sholat? Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang pertama ini tidak membatalkan sholat, dan bahkan bacaannya itu mencukupi, mujizi, sehingga tidak perlu diulang lagi. Alasannya, eh, li'annahu la yazharu fihil mukhalafah. Karena tidak tampak di dalam hal ini penyelisihan terhadap imam. Tadi sebagaimana kita singgung. Karena ini bacaan. Nah, watsani al-wajh tsani, pendapat yang kedua di kalangan Syafi'iyah adalah tabtulu bihis shalah. Salatnya batal. Salatnya si makmum batal dengan dia melakukan ini. Jadi ada khilaf, ada sebagian Syafi'iyah yang mengatakan batal salatnya bahkan. Wasalis dan al-wajh salis, pendapat yang ketiga, la tabtul, tidak batal salat, la tabtulu, lakin la tujzi, lakin la tujzi'u. Tidak batal salat namun bacaan itu tidak mencukupi. Bal yajibu qira'atuhuma, dan bahkan wajib membaca keduanya, yaitu Fatihah atau tasyahud tadi, ma'a qira'atil imam au ba'daha, bersama dengan bacaan imam, berbarengan dengan bacaan imam atau setelah bacaan imam. Allahu a'lam. Jadi kalau dia membacanya sebelum imam membaca, kalau dia sudah selesai membaca sebelum imam membaca, maka menurut pendapat yang ketiga ini sholatnya tidak batal, tapi dia wajib mengulangi. Dia wajib mengulangi bacaannya tadi, karena bacaannya dianggap tidak mencukupi. Nah, jadi ada 3 uh, aujuh ya di dalam mazhab Syafi'i, dan yang sahih sebagaimana dikatakan Imam Nawawi di sini adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak batal sholat dan cukup sehingga tidak perlu diulangi. Sekarang kita lihat kitab Raudhatut Talibin karya Imam Nawawi juga, dan ini adalah kitab yang merekam berbagai khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Nah, setelah beliau membahas tentang hadza fil af'ali zahirah, setelah membahas tentang perbuatan-perbuatan gerakan-gerakan sholat yang jelas ya, ketika makmum misalnya mendahului imam ya, dan ini dibahas di pembahasan sebelumnya dengan segala perinciannya. Nah, sekarang bagaimana dengan bacaan? Nah, dikatakan di sini fa amma takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram, fasabqu ya, um, fasabqu biha mubtil kama taqaddam. Maka mendahului imam saat dengan pada takbiratul ihram itu membatalkan salat ya. Karena ini jelas ya, karena takbiratul ihram kan um, pembuka salat. Kalau makmum duluan takbir daripada imam dalam takbiratul ihram, berarti dia tidak bermakmum dengan imam tersebut ya. Baik, dan ini membatalkan salatnya. Wa ammal fatihatu wat tasyahud, adapun Fatihah dan tasyahud, tasyahud akhir ya, karena ini bicara rukun. Um, Fafis sabqi bihima aujuh. Nah, ini mirip juga mendahului dalam Fatihah dan tasyahud ada beberapa aujuh. As-sahih, pendapat yang sahih, la yadur bal yujzi'ani. Ini sama. Wasani tabtulus shalah, wasalis la tabtul wa yajibu i'adatuhuma ma'a qiraatil imam au ba'daha. Pendapat yang ketiga tidak batal tapi wajib mengulangi Fatihah dan tasyahud tadi bersamaan dengan bacaan imam atau setelah bacaan imam. Sama dijelaskan dalam Raudhatut Talibin maupun dalam Al-Majmu' ya. Sekarang kita coba lihat di kitab I'anatut Talibin, ini kitab mutaakhirin, dan di sini ada Fathul Mu'in ya, kitab Fathul Mu'in, dan I'anatut Talibin adalah hasyiyah dari Fathul Mu'in. Di sini dikatakan wa aqala al-mutawalli wa aqarrahu Ibnu Rif'ah yukrahu syuru' fiha qablahu walau fi sirriyah. Dimakruhkan
makmum ya, membacanya ya, membaca Fatihah di sini ya, meskipun dalam sholat sirriyah ya. Dan di sebelumnya dijelaskan juga lakin yusannu lahu, mmm, kama fi ulayai sirriyah ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi in zanna idrakaha qabla ruku'ihi. Intinya disunnahkan menunda Fatihah makmum dari Fatihah imam. Jadi Fatihah imam dulu, baru setelah itu Fatihah makmum. Jika dia menduga bahwa dia bisa membacanya sebelum imam ruku'. Dia bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sebelum imam ruku'. Ya. Dan makruh mendahului imam di sini. Lil khilafi, karena ada khilaf fil i'tidadi biha hina idzin. Karena terdapat khilaf ulama Syafi'iyah tentang apakah bacaan sebelum bacaan imam ini teranggap walijarayani qaulin bil butlan in faragha minha qablahu. Dan juga karena ada pendapat tentang batalnya salat si makmum jika dia menyelesaikan bacaan Fatihah sebelum imam membacanya. Nah, semuanya ini tadi sudah kita singgung di dalam kitab Al-Majmu' dan Raudhatut Talibin, dan ini yang disinggung di Fathul Mu'in gitu. Jadi di sini yukrahu syuru' fiha ay fil Fatihah, ini di Anatut Talibin. Wa qawluhu qablahu ay al-imam. Jadi dimakruhkan dia membaca Al-Fatihah sebelum imam ya. Nah, lil khilaf biha bil Fatihah dan seterusnya, intinya ya kurang lebih lah. Baik, meskipun ada pembahasan lagi terperinci di sini berkaitan dengan khilaf di Syafi'iyah, namun ya gambaran besarnya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi begitu, ikhwah fillah hafizakumullah, baik penanya maupun yang lain yang mungkin menyimak pembahasan kita ini ya, bahwa ada khilaf ya dalam dalam bacaan Al-Fatihah sebelum bacaan Al-Fatihah makmum sebelum imam membaca. Jadi makmum sudah selesai membaca dan imam belum membacanya. Nah, ini ada khilaf, tapi pendapat yang sahih tadi dari semua pendapat Syafi'iyah bahwa hal itu tidak membatalkan sholat dan bacaannya pun juga tetap sah diakui. Meskipun yang afdal, yang utama adalah dibaca setelah aminnya imam. Dan bagi imam yang faqih, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, ya imam yang faqih dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dalam sholat jahriyah, setelah dia baca amin, dia akan diam sejenak yang kira-kira secara perhitungan cukup bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah itu baru dia baca surah setelahnya. Baik, itu mungkin semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.